Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa, Ibu, umat Allah Keuskupan Agung Merauke yang terkasih, selamat berjumpa dalam edisi hari ini tanggal 8 Desember 2020 dengan renungan harian Komsos Keuskupan Agung Merauke. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengar renungan harian hari ini, mari kita mendengar pesan Allah melalui Injil Lukas. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat sekalian yang dikasihi, kita sudah memasuki masa Advent minggu kedua. Dan hari ini pada tanggal 8 Desember adalah pesta Maria dikandung tak bernoda. Suatu pesta dalam gereja yang dirayakan secara istimewa bagi penghormatan kepada Maria yang sudah terlibat dalam karya keselamatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, Maria adalah model dari segala wanita yang memiliki ketulusan hati dan kemurahan hati serta kerendahan hati. Maria menjadi model. Mengapa gereja memberikan gelar ini kepada Bunda Maria? Karena begini, Maria telah
menjawab iya kepada tugas yang dipercayakan oleh Allah, dan berita itu disampaikan oleh malaikat langsung kepada Maria di rumahnya. Dan jawaban Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, pesan Maria dengan pesta hari ini ialah kita sebagai anak-anak Allah menumbuh kembangkan iman kita dengan hidup bersama Allah, hidup kudus, hidup suci. Kita berusaha membiasakan diri untuk hidup kudus, itu dengan cara mengaku dosa. 5 perintah gereja, salah satu perintah yang diberikan kepada kita ialah mengaku dosa sekurang-kurangnya 1 tahun 1 kali. Sekurang-kurangnya. Itu gereja kasih ingat. Tapi seharusnya karena iman kita akan Allah, kita harus membiasakan diri untuk hidup kudus, hidup suci, dengan terus-menerus membersihkan hati kita, diri kita dari segala dosa-dosa dengan mengaku dosa. Maka itu dari tempat ini, dari Kapel Keuskupan Agung Merauke, pastor menghimbau dan mengingatkan umat sekalian agar jangan lupa membiasakan diri untuk hidup kudus dan suci. Membiasakan diri dengan hidup kudus dengan masuk dalam kamar pengakuan, agar hati kita tetap terbuka dan kita terlepas dari ikatan-ikatan dosa kita. Dosa-dosa yang sangat sederhana melalui pikiran, melalui perbuatan. Kita minta Yesus untuk membebaskan kita. Kita minta ampun kepadanya dalam kamar pengakuan. Dan kita terima absolusi. Kita terima pembebasan itu. Agar di hari Natal ini kita dapat merayakan pesta Natal, peringatan kelahiran Yesus dengan sukacita. Kita hadirkan Yesus itu. Semoga pencerahan ini menjadi rahmat bagi kita di masa Advent ini, di minggu kedua, dan teristimewa pada tanggal 8 Desember, Pesta Maria dikandung tanpa noda asal. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.